Ya, kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Managing Director PT AI Sensum, Vivek Thomas. Pak Vivek, ini Anda membangun dari 2018, Iya. dari nol. Iya, Pak. Ini Anda menggunakan dana Anda sendiri sebagai modal pertama perusahaan, atau sebetulnya ada investor atau apa namanya? So ada yang partner saya dan partner saya ada yang invest dana kita juga, tapi kita ada investor dari angel investors, itu ada dari Indonesia, ada dari UK, dan ada satu venture capital firm juga namanya 500 Startups. So tiga-tiganya yang membangun company kita, Pak. Jadi Anda datang ke mereka menyampaikan ide. Iya. Dan mereka langsung ingin menaruh karena uang di perusahaan ini. Iya, Pak, karena early mover advantage, nggak ada banyak company seperti kita di Indonesia, dan kalau ada first mover advantage di Indonesia, dan ada banyak investor yang mau invest juga untuk kita, Pak. Artinya sebetulnya para investor itu melihat bahwa ini adalah investasi yang menguntungkan bisnis ini. Soal big data, analitik, dan juga soal artificial intelligence, ini adalah bisnis yang menguntungkan. Kalau enggak, mereka tidak akan mau menaruh dananya di situ. Iya, Pak, karena mereka semua pikir that kalau dia lihat di US, mungkin ada 1,000 perusahaan seperti untuk artificial intelligence. So, di Indonesia mungkin ada 10, right? So dan populasi kita almost besar, almost 270 juta orang. Opportunity di sini besar dan investor juga mau take advantage untuk opportunity. Dan kalau orang-orang seperti entrepreneurs seperti kita, kita mau bikin opportunity untuk investor juga. So my money is also there. Tapi untuk hasilnya untuk investor juga, saya yakin that kita bisa give very good return. Nah dalam 2 tahun ini, sejak 2018 sampai 2020, tadi dikatakan sudah banyak klien juga sebetulnya yang menggunakan jasa ini. Nah, ini pertumbuhannya dari 2018 sampai sekarang itu seperti apa? So year on year kita udah grow 40%, Pak. 40%. Ya, so ekonomi kita grow 5,6%, kita grow 40%. Ya, memang dari zero, tapi dari 2018 ke 19 dan 19 ke 20 kita udah grow more than almost double. Kita udah start. Dan Anda juga melihat bahwa tahun-tahun ke depan juga ini pertumbuhannya masih akan tinggi? Yes, kita very definite, dan kita confident juga karena sekarang kalau 2018 masih banyak company yang agak hesitate, tapi sekarang 2020 ada banyak company yang udah confident, dan ada banyak yang data scientist, dan di press juga atau yang di TV juga banyak programs yang bilang artificial intelligence itu ada, atau harus pakai AI untuk bisa efisiensinya naik atau salesnya bisa naik pakai seperti itu. Dan sekarang talent juga ada banyak untuk data scientist sekarang di Indonesia, and dari engineering college atau yang statistics background, so mereka juga bisa masuk ke kantor-kantornya atau yang seperti saya juga. Artinya bahwa sekarang tidak sulit lagi untuk meyakinkan perusahaan untuk menggunakan big data analytics dan juga artificial intelligence, seperti itu? Maybe easier. Dari 2018 ke sekarang lebih easier, tapi tetap kita pakai POC, kita pakai untuk convince-nya juga agak lama. Untuk dapat satu project, kira sometimes kita mungkin 1 bulan untuk close-nya. Dan mungkin yang itu client acquisition cost agak sedikit high juga, dan customer acquisition time juga agak lama di Indonesia, tapi menurut saya both CAC dan CAT yang customer acquisition cost dan time, kalau maybe 2 tahun berikutnya itu mungkin 1/3 dari sekarang. Baik. Tadi juga dikatakan bahwa sebetulnya dari talentnya, dari
data scientist atau mungkin dari statistik dan segala macamnya itu juga cukup tersedia sebetulnya. So di Indonesia, so banyak perusahaan, ada saya nggak mau bilang apa, ada yang banyak perusahaan cuman ada 650 data scientist di India atau di China seperti itu. Tapi menurut saya believe harus develop talent di lokal. Okay. Dan kita always hire dari the university seperti ITB atau UI, right? Kita do a test. I'll give you an example, Pak. Satu kali kita put an advertisement, in JobStreet. Just said, you love maths, you contact us. Okay. Yeah, right? As simple as that. As simple as that. You love maths, you contact us, right? Kita dapat 2,000 CV. 2,000 CV hanya dengan mengatakan karena data scientist, Pak. Okay. Semua orang itu the cool thing, right? The cool job. Ya, kita dapat 2,000 CV dan dari itu kita shortlist 60 orang untuk write the test dan kita cuma take 2. Okay, so dari 2,000, dari 2,000 kita just took 2, right? Dan ada test lagi, kita do the ad seperti itu dan kita took 1. Okay. So ada talent di sini. Kita harus cari yang diamonds in the rough. Okay. So kita udah dapat yang diamonds in the rough, kita yang polish. Okay. Jadi boleh saya simpulkan artinya sebetulnya bisnis big data analytic dan juga artificial intelligence itu dari segi marketnya sangat besar. Yes. Dan dari segi tenaganya sebetulnya tersedia lebih dari cukup di Indonesia. Itu harus di-train, Pak. Okay. Raw talent, menurut saya udah 16 tahun di Indonesia, Pak. Dan saya pernah lihat talent untuk mathematics sudah ada. Okay. Tapi harus di-train. Okay. Dan train dan kita harus kasih dari college dia udah tapi untuk compete sama let's say talent dari India atau di US, kita harus improve the efficiency untuk mereka juga ya. Itu bisa lewat training, Pak. And kita bisa kasih on the job training seperti itu. Kalau mereka do projects yang agak susah atau sulit, dia juga bisa compete sama orang dari luar juga. Itu that is what I feel. Artinya gini, tadi kan di awal Anda pernah mengatakan bahwa paling perusahaan seperti iSensum itu baru sekitar 10 perusahaan. Yes. Padahal sebetulnya market untuk bisnis ini sangat besar. Dan sumber daya manusianya juga sebetulnya banyak meskipun perlu di-train. Yes, ada. Dari engineering colleges ada. Kita ada engineer dari chemical engineering. Saya computer science engineer. Ada geophysical engineering, right? Ada industrial engineer. Dia semua trainingnya beda, tapi kita lihat logic. Kalau orang ada logic dan ada mathematics abilities, dia bisa solve problems. Okay, so untuk business dan itu yang kita harus take untuk company kita dan kita train and they get better and better. And then therefore they solve problems untuk klien kita. Baik, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Okay. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali.